Halo, apa kabar? Saya Maria Paulina dari Fakultas Kesehatan Universitas Harapan Bangsa. Di sini, hari ini, pada kesempatan kali ini, saya akan berdiskusi, mengajak teman-teman untuk menyimak asuhan keperawatan luka bakar. Dalam hal ini, luka bakar karena di sini khusus pada sistem intergumen. Setelah sudah sebelumnya dipaparkan tentang anatomi fisiologi, intergumen, ada dosen yang sebelumnya, kita di sini langsung aplikatif dengan gambaran asuhan keperawatan yang akan menjadi gambaran teman-teman untuk melakukan asuhan keperawatan di klinik atau pada saat nanti akan ketemu dengan pasien ya. Terlebih ini adalah teorinya. Nanti akan ada kasus yang teman-teman akan kerjakan sebagai aplikasi dari teori ini. Oke? Jadi selama beberapa menit ke depan, teman-teman simak dan lebih aktif untuk berdiskusi, bisa melalui forum, tanya jawab. Jadi, check it out! Ya, sebagai pendahuluan, teman-teman, kita cek apa sih definisi dari luka bakar, ya? Atau kalau bahasa di rumah sakit atau di klinik kita sebut biasanya yaitu adalah kombustio. Di mana luka bakar ini atau kombustio itu suatu bentuk kerusakan atau kehilangan jaringan yang disebabkan kontak dengan sumber panas ataupun dingin ya, sehingga dapat menyebabkan kematian. Di sini yang dimaksud kematian itu adalah jaringan ya, jadi bukan manusianya atau seseorang yang kena luka bakarnya. Tapi kalau misalnya tidak dilakukan dengan intensif perawatannya, tidak dilakukan dengan segera penanganannya dengan tepat, ya memang akan kehilangan atau bahkan menyebabkan kematian. Jadi apa sih kombustio? Ya, kombustio ini biasa didefinisikan adalah kerusakan pada kulit yang disebabkan oleh panas, kimia, atau radioaktif. Ya, teman-teman. Kombustio atau luka bakar disebabkan oleh perpindahan energi dari sumber panas ke tubuh. Sehingga, teman-teman, ini dibutuhkan peran tenaga kesehatan ya, seperti kita, dalam hal ini adalah perawat, agar dapat mengurangi angka kesakitan, bahkan angka kematian akibat kombustio dengan melakukan asuhan keperawatan yang menyeluruh bagi penderita dimulai dari upaya promotif, preventif, atau bahkan kuratif. Kalau sudah kena luka atau kena asidennya, ya kita akan melakukan kuratif ya, bahkan sampai ke rehabilitatif. Oke, sampai saat ini atau sampai sini masih bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut. Ya, teman-teman, perawatan luka bakar memerlukan waktu yang lama ya. Kadang perlu operasi yang berulang kali. Dan meskipun sembuh, bisa menimbulkan kecacatan yang menetap. Atau bahkan kehilangan fungsi perannya. Misalnya di dalam keluarga dia menjadi lebih tergantung sama keluarganya. Terus kemudian bahkan ada yang kehilangan pekerjaannya karena memang mendapatkan kecacatan yang menetap. Kemudian penanganan luka bakar ini baiknya dikelola oleh tim trauma yang terdiri dari tim spesialis bedah. Teman-teman tahu nggak komplikasi yang sering terjadi pada pasien luka bakar? Ya, salah satunya atau salah banyaknya yaitu adalah shock, di mana banyak terdapat kekurangan volume cairan dan elektrolit. Ya, ada juga hipermetabolisme
Terus kemudian infeksi. Nah, yang sering sekali terjadi yaitu adalah infeksi. Terus kemudian masalah pernafasan akut dan juga kematian. Ya, sehingga kalau misalnya udah ada kasus misalnya luka bakar sampai ke daerah toraks atau dada, ya pastinya akan menyebabkan sangat sesak nyeri dada. Terus kemudian pada luka bakar yang luas juga dapat terjadi kecacatan dan pasti yang paling final adalah depresi. Sehingga teman-teman hati-hati dalam langkah semuanya diawali dengan doa, ikhtiar agar dalam melakukan kegiatan atau aktivitas dari pagi sampai malam kita diberikan keselamatan. Semoga kita semua selamat ya teman-teman dalam melakukan tugas dan kegiatan. Oke, teman-teman di sini saya tidak akan membahas panjang lebar tentang teori. Saya berbagi tugas dengan tim saya yaitu adalah Pak Amin, di mana kita akan membahas tentang asuhan keperawatan, di mana saya akan memfokuskan atau konsentrasi ke intervensi, implementasi sampai ke evaluasi. Ya, kalau untuk Pak Amin dari awal untuk pengkajian dan sampai ke diagnosa. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah menyimak dari yang pengkajian sampai diagnosa, kita adalah lanjutannya ya. Teman-teman bisa melanjutkan di slide saya. Oke, kita lanjut saja ke fokus intervensi pada asuhan keperawatan yang saya ambil dari Mas Otan Ledoh dari Kupang. Ya, terima kasih sudah menginspirasi dan semoga bisa menjadi pelajaran atau materi yang baik untuk teman-teman sekalian. Langsung saja ya ke fokus intervensinya. Ya, untuk fokus intervensi yang dilanjutkan dari diagnosa, di mana yang pertama adalah gangguan pertukaran gas berhubungan dengan keracunan karbon monoksida, obstruksi tracheobronchial. Nah, ini keterbatasan pengembangan dada. Seperti yang tadi sudah dibahas atau diceritakan di awal sebelumnya adalah komplikasi dari luka bakar yaitu adalah sesek atau gangguan dari pernafasan ya, di mana diagnosa yang diambil adalah gangguan pertukaran gas. Ini bertujuan untuk pemeliharaan oksigenasi jaringan yang adekuat. Intervensinya apa? Nah, intervensinya yang pertama adalah awasi frekuensi irama kedalaman nafas. Kemudian berikan terapi oksigen sesuai dengan kolaborasi dengan dokter. Yang ketiga, berikan pasien dalam posisi semipolar bila mungkin. Kemudian pantau AGD, kadar karbon si hemoglobin. Yang terakhir adalah dorong latihan batuk atau latihan nafas dalam, dan perubahan posisi. Next. Untuk intervensi yang kedua adalah defisit volume cairan berhubungan dengan peningkatan kebocoran kapiler dan perpindahan cairan dari intravaskuler ke ruang interstisial. Ya, di mana tujuannya kita ambil untuk pemulihan cairan optimal dan keseimbangan elektrolit serta perfusi organ vital. Intervensinya apa teman-teman? Yang pertama yaitu adalah pantau tanda-tanda vital. Yang kedua pantau dan catat masukan dan haluan cairan. Yang ketiga yaitu adalah berikan pengganti cairan intravena dan elektrolit. Nah, ini adalah kolaborasi. Yang keempat adalah timbang berat badan setiap hari. Yang kelima, awasi pemeriksaan laboratorium. Berikut hemoglobin, hematokrit, elektrolit. Fokus intervensi yang ketiga yaitu adalah perubahan perfusi jaringan perifer berhubungan dengan hipovolemi, penurunan aliran darah, arteri. Tujuannya yaitu adalah perfusi jaringan perifer adekuat.
Intervensinya yaitu adalah yang pertama, kaji warna sensasi, gerakan, dan nadi perifer. Yang kedua, tinggikan ekstremitas yang sakit dengan tepat. Yang ketiga, berikan dorongan untuk melakukan ROM aktif atau range of motion aktif. Nah, teman-teman, apa bedanya ROM aktif dan ROM pasif? Silakan, siapa cepat dia dapat, tulis di forum keaktifan mahasiswa. Yang keempat adalah hindari memplester sekitar yang terbakar. Dan yang kelima adalah kolaborasi. Pertahankan penggantian cairan berprotokol. Fokus intervensi yang keempat yaitu adalah perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan berhubungan dengan status hipermetabolik katabolisme protein. Tujuannya yaitu masukkan nutrisi adekuat. Intervensinya yaitu yang pertama, pertahankan jumlah kalori tetap, berikan makanan sedikit tetapi sering. Yang ketiga, timbang berat badan setiap hari. Yang keempat, dorong orang terdekat untuk menemani saat makan. Yang kelima, berikan diet tinggi protein dan kalori. Yang ketujuh, keenam, kolaborasi dengan ahli gizi. Fokus intervensi yang kelima yaitu adalah gangguan rasa nyaman, di mana ini nyeri ya, berhubungan dengan kerusakan kulit atau jaringan atau bisa pembentukan edema ya, malah tadi dibahas ada kerusakan jaringan atau bahkan kematian. Nah, ini tujuannya itu adalah nyerinya berkurang ya, atau bisa terkontrol minimal. Kemudian kita cek yaitu adalah ekspresi wajah yang rileks atau tidak menahan nyeri. Intervensinya apa teman-teman? Yang pertama adalah kaji keluhan nyeri, lokasi ya, karakteristik dan intensitas. Boleh Anda ambil skala 0 sampai 10. Yang kedua adalah anjuran tentang teknik relaksasi. Yang ketiga adalah pertahanan suhu lingkungan yang aman, yang nyaman. Yang keempat adalah jelaskan setiap prosedur tindakan pada pasien. Yang kelima, kolaborasi pemberian analgetik. Yuk kita lanjut ke intervensi yang selanjutnya. Oke, yang keenam yaitu adalah resiko tinggi infeksi berhubungan dengan kerusakan barier kulit, kerusakan respon imun, dan prosedur invasif. Langsung saja ke yang pertama yaitu adalah kaji adanya tanda-tanda infeksi. Yang kedua, terapkan teknik aseptik, antiseptik dalam perawatan luka ya, atau wound care. Yang ketiga, pertahankan personal hygiene pasien. Yang keenam, ganti balut dan bersihkan area luka bakar setiap hari. Yang kelima, yaitu adalah kaji tanda-tanda vital dan jumlah leukosit. Yang keenam, yaitu adalah kolaborasi pemberian AB atau antibiotik. Next. Baik, yang ketujuh, muncul fokus intervensi gangguan integritas kulit berhubungan dengan trauma kerusakan permukaan kulit. Ya, dengan tujuan yaitu menunjukkan regresi jaringan mencapai penyembuhan yang tepat waktu. Intervensinya apa teman-teman? Yang pertama adalah kaji atau catat ukuran warna kedalaman luka terhadap iskemik. Yang kedua, berikan perawatan luka yang tepat. Yang ketiga, pertahankan tempat tidur yang bersih dan kering. Yang keempat, pertahankan masukan cairan sekitar 2.500 sampai 3.000 ml per hari. Dan yang kelima, dorong keluarga untuk membantu dalam perawatan diri.
fokus intervensi yang ke-8 adalah gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan edema nyeri. Ya, kontraktur ini dari Effendi dari 97. Tujuannya yaitu mempertahankan posisi fungsi, meningkatkan kekuatan dan fungsi yang sakit. Di mana intervensinya yaitu adalah kaji ROM atau range of motion dan kekuatan otot pada area luka bakar. Yang kedua, pertahankan area luka bakar dalam posisi fungsi fisiologis. Yang ketiga, beri dorongan untuk melakukan ROM aktif tiap 2-4 jam. Yang keempat, yaitu jelaskan pentingnya perubahan posisi dan gerakan pada pasien, kemudian kolaborasi dengan ahli fisioterapi dalam terapi rehabilitasi. Sampai di sini teman-teman bisa dipahami ya untuk intervensi. Intervensi kita hanya ikut dari yang sebelumnya, yaitu diagnosa. Ini ada sekitar 8 intervensi yang bisa menjadi acuan atau menjadi referensi untuk dapat diberikan perlakuan ya terhadap pasien di rumah sakit yang terkena atau yang mendapatkan terapi kombustio, perawatan kombustio. Baik, ini adalah implementasi di mana pada pasien luka bakar disesuaikan intervensi keperawatan yang tadi, check it out yang tadi. Tindakan keperawatan dilakukan setelah perencanaan kegiatan yang dirancang ya, tentunya dengan baik dan terencana, ditulis ya. Kemudian tindakan keperawatan mulai dilakukan misalnya dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Ya, tidak semua diagnosa keperawatan dilakukan implementasi setiap hari. Ya, jadi disesuaikan dengan kebutuhan dan terapi dari kolaborasi terhadap dokter atau tenaga tim medis lainnya. Baik, untuk evaluasi disesuaikan atau evaluasi ini disesuaikan dengan kriteria hasil ya. Tahap evaluasi ini merupakan tahap dalam asuhan keperawatan di mana perawat atau misalnya mahasiswa keperawatan menilai asuhan keperawatan yang telah dilakukan ya, dilakukan di intervensi tadi, di implementasi tadi ya. Nah, evaluasi ini dilakukan dari tanggal sekian sampai tanggal sekian, itu pun harus dievaluasi. Misal, ada kasus di mana diagnosa yang pertama yang diambil misalnya nyeri akut ya, yaitu pasien mengatakan bahwa ia masih merasa nyeri yang ditandai dengan pasien tampak lemah, gelisah, meringis, di mana skala yang diambil yaitu adalah 4 ya, dari rentang 0 sampai 10. Nah, untuk itu dapat disimpulkan masalah nyeri akut belum teratasi, sehingga intervensi bisa dilanjutkan di hari yang kedua. Ya. Nah, kemudian misalnya pada hari kedua atau evaluasi yang kedua, yaitu adalah diagnosa yang kedua, yaitu misalnya muncul masih tampak memerah pada luka, ya, kemudian terpapar tanda-tanda vital dalam batas normal, misalnya ya, untuk itu disimpulkan bahwa masalah belum teratasi. Sehingga intervensi dilanjutkan pada hari kedua, sama dengan yang pertama, diagnosa yang pertama. Ya, untuk diagnosa yang ketiga pun tetap dievaluasi, berapa diagnosa pun tetap dievaluasi ya. Misalnya, pasien masih mengeluh sulit melakukan aktivitas, kemudian tampak lemah, kemudian activity daily living atau ADL-nya dibantu untuk bisa disimpulkan bahwa masalah belum teratasi. Jadi biasanya yang pertama atau evaluasi hari pertama itu rata-rata masih belum
teratasi. Tapi jangan salah ya teman-teman, jangan terlena di mana tidak semua diagnosa selalu berpatokan pada belum selesai atau belum teratasi. Ya, jadi ada beberapa diagnosa yang memang harus teratasi pada hari itu juga, pada saat itu juga. Ya, misalnya oksigenasi, di mana dia akan langsung bisa dievaluasi hasilnya dengan pemberian kolaborasi oksigenasi. Ya, kalau misalnya ditunggu sampai belum sesek ya berarti konsultasi atau kolaborasi dengan dokter terlebih lanjut lagi. Ya, terus kemudian untuk diagnosa yang lain misalnya pengetahuan, ya pengetahuan tidak lantas melakukan evaluasi berkali-kali atau berhari-hari, di hari yang ketiga masih belum teratasi juga. Jadi teman-teman bisa disesuaikan dengan kasusnya dan disesuaikan dengan yang terjadi di klinik ya teman-teman. Oke, this is the last ya. Terima kasih atas kebersamaannya, semoga bermanfaat dan silakan dikerjakan tugas dan soal kuisnya. Sampai jumpa kembali. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat ya. Selamat sejahtera deh. Dadah.